selamat pagi. Kita sudah jumpa lagi di Duet Siaran Pagi. Hai, welcome everyone. Selamat pagi, pagi Weni. Selamat pagi Amelia, selamat pagi Blunis, selamat pagi Deborah, selamat pagi Feby, selamat pagi PH, selamat pagi semua. Aduh, hebat akun ini tuh baru mulai udah 400 orang, 500 menuju meleng dikit langsung 700. Selamat pagi semua. Terang dunia setelah pakai kacamata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Duet Siaran Pagi. Pagi hari ini seperti biasa, kita berdua, Dave dan Iwet, akan hadir untuk menemani teman-teman semua. Selamat pagi untuk teman-teman yang sudah bekerja. Ada tadi yang menyapa dari Rumah Sakit Siloam. Hai, good morning. Siloam mana nih? Siloam Semanggi ya tadi kalau nggak salah ya, yang udah absen di sini. Good morning, aku udah di kantor juga, ini Dita katanya. Pagi banget udah di kantor. Tadinya aku ada jadwal jam 9 pagi, sempat sudah mau siap-siap, tadinya siaran udah mau pakai baju kerja, karena jam 9, jadi jam 8 langsung jalan. Cuman ternyata jadwalnya di reschedule, jadi pagi hari ini aku masih bisa pakai kaos. By the way, sore ini aku akan ke Solo loh guys. Hari ini aku akan ke Solo. Jadi kalau ada teman-teman yang di Solo pagi hari ini menyaksikan, semoga ada kesempatan untuk kita bisa berjumpa. Ya. Jadi aku akan ke Solo hari ini sampai besok. Besok udah balik lagi ke Jakarta. Ada yang dari Solo? Coba absen dulu yang dari Solo. Mana suaranya Solo? Halo Solo, selamat pagi. Ini banyak banget yang nanyain kacamata aku, udah beberapa kali, setiap kali live atau setiap kali aku posting di Gram atau di TikTok nanya, Kak, spill kacamatanya, Kak, spill kacamatanya. Sebenarnya nggak di endorse, jadi kalau misalnya di spill sangat menguntungkan untuk optiknya, tapi nggak apa-apa. Ini mereknya Lindbergh, Lindberg, Lindbergh. Terus kemudian Lindbergh ini aku belinya di Optic Says ya. Rekomendasi banget untuk yang mencari kacamata yang frame-nya ringan gitu. Lindbergh mereknya ya. Jadi silakan aja diganti, dicari kalau misalnya pingin tahu. Kenapa ketawa-tawa pagi-pagi? Enggak, tetangga gue lagi mulai nyuci, terus heboh banget kedengeran. Oh, Kayaknya terlambat bangun deh. Yang orang Bantar Gebang. Ya kan lo image-nya bilangnya aku tuh tinggalnya di rusun, aku tuh ini itu. Jadi ya udah gue sekalian play along yang dari Bantar Gebang atau yang dari Dayakolot. Dayakolotnya di mana sih, Nek? Di Bandung. Dayakolot ya. Atau tetangga depan lo yang dari Gede Bage ya, Gede Bage. Gede Bage gue tahu, yang tempat thrifting kan? Iya, Gede Bage. Di mana di situ tuh ada namanya Tegalega ya. Tegalega gue nggak tahu. Apa tuh Tegalega? Sama Gede Bage. Oh. Lapangannya Tegalega. Oh, Tegalega. Ini tetangga lo yang dari mana nih asalnya kalau boleh tahu nih, yang Bantar Gebang, Dayakolot atau mana nih? Coba. Nggak usah cerita-cerita ya. Rahasia. Ini buat kita aja, keep it for ourselves. Oke. Tetangga gue. Oh, kalau dideketin kelihatan. Tadi jauh banget sampai gini-gini. Aduh, bego. Jadi dari tadi tuh lu merasa bahwa kacamata lu salah, lu mau ngebaca komen nggak kebaca. Iya. Begitu lu deketin baru kebaca. Iya. Jadi dari kemarin, dari 2023 kita siaran, jauh banget.
Lo jauh tuh lo nggak baca komentar. Burem. Karena kacamata lo progresif kan. Jadi lo harus lihat dari bawah. Kalau gue kan hanya plus doang kalau siaran. Iya. Ya udah. Ya udah deh. Ini namanya manusia ya. Lanjut. Iya, Jadi dari betul. mana nih tetangga lo yang baru nyuci kesiangan tadi? Karena biasanya gue denger dia nyuci, nyalain mesin cuci itu jam 6. Barengan gue bangun. Ini dia baru nyalain dan gerabak kerubuk, berarti dia kesiangan. Tetangga gue nih Astri, ajudan pribadi. Ya, seseorang. Siapa? Gue udah pernah cerita deh sama lo, tapi kayaknya ceritanya nggak pas siaran ya. Iya, siapa? Jadi yang enggak, kayaknya belum deh. Gue ketemu pas lagi buang sampah. Terus dia bilang, Om, dia manggil gue Om Dave sama Om Iwet, aku tuh suka nonton loh kalau lagi nungguin Bapak siap-siap. Sekarang tuh si Bapak juga suka ikutan nonton. Gue gini, Bapak siapa? Bapak siapa? Terus ada dia nyebutin gitu. Nah, dia nyebutin satu nama, dia berharap gue reaksinya, oh, gue gitu. Tapi lo enggak dong? Enggak, lo tau gue dengan nama-nama pejabat dong. Gue gini, gitu. Terus, tapi dia lempeng. Nah, saya ajudannya. Dengar ajudan gue baru tapi dengar nama bapaknya gue nggak ngeh gitu. Bapaknya siapa? Lupa gue, Web. Pokoknya, nah, Asprinya dia, ajudannya dia ini tinggalnya di samping gue. Ya nggak heran dong kalau gue bojong kelas bojong kenyot gitu-gitu ya, orang ajudan samping tetangga gue. Gitu. Enggak, jadi gue makin penasaran. Ada ADC tinggal di tempat tinggal lo, siapakah gerangan? Iya. Nggak murah loh tempat tinggal lo itu. Nah. Udah ya, buat kita aja, oke? Jangan disebarin ya. Udah gitu, semakin banyak guys, tetangga-tetangga gue kalau ketemu gue lagi buang sampah sama lagi di acara ini rukun-rukunan gitu ketemu, iya aku suka nontonin kamu, suka nonton. Jadi makin banyak, udah diem-diem aja say, udah diem-diem aja. Duh, identitas gue tuh udah makin rungsing deh. Gue tuh udah kayak Ola Ramlan say, kiri salah, kanan salah, atas salah, bawah salah loh say. Aduh, gue salah bantau, Wet. Oh, kesian. Dijemur, bantalnya dijemur. Aduh, dijemur aja, bantalnya dijemur. Gue dari tadi udah stretching. Oh, oke. Dijemur aja bantalnya, nanti insya Allah bisa sembuh sedikit. Betul, padahal udah pakai memory foam. Tapi gue perhatiin ya, geng duet, gue biasanya kalau udah sembuh, kalau gue mau sembuh sakit itu, gue biasanya begini nih. Jadi kayak tidurnya terlalu lelap, terus nggak balik-balik badan. Sampai akhirnya jadi salah bantal. Ya, kata orang ini kesian bantalnya, disalahin terus. Bener. Gue kemarin akhirnya ke rumah sakit, lo tau nggak? Alhamdulillah, sebuah pilihan tepat. Emang gitu harusnya kalau sakit tuh ke rumah sakit. Suntik aja Neurobion. Tetap Neurobion. Ya nggak apa-apa, tapi kan paling nggak ada tindakan. Ada sebuah fakta loh. Gue udah cerita belum? Gue ya, si gila-gila fakta ya. Fakta Sivia Aziza make kebaya great again, ada fakta di baliknya. Iya benar. Gue kan si gila-gila fakta ya. Kalau abaya tuh faktanya kemarin ada 2 ya. Yang pertama itu adalah kata kebaya itu berasal dari abaya. Oh ternyata ya, I just found out. Iya kan kemarin gue bilang kan di duet with Sivia Aziza alias Mamia. Benar. Iya. Itu nanti kita bahas mengenai itu ya. I have something to share ke geng gue mengenai episode tersebut. Fakta kedua adalah Dave Hendrik suka banget pakai abaya dari zaman dulu. Iya, that's true.
That's true. Nah, balik lagi fakta kesehatan tadi. Lo inget nggak sih gue pernah meeting nemenin ibu ketua Yayasan Jantung Anissa Pohan ketemu sama Minister of Healthcare of Sweden. Lupa ya ceritanya mengenai Ya, apa. pokoknya waktu itu gue pernah. Faktanya menyebutkan bahwa memang orang Indonesia itu, ini mungkin di kelas menengah ekonomi bawah ya, tapi menurut gue di menengah ke atas pun juga masih ada. Mereka tuh kalau sakit bukan ke dokter. Ke bidan. Enggak, Klinik. didiemin aja sampai udah mau mati baru ke dokter. Oh, jadi maksudnya urus ntar juga sembuh sendiri deh, Bo. Iya. Iya. Jadi mulai dari yang kayak kalau misalnya flu, kerokan deh. Ya. Minum jamu, minum teh gula. Kemarin ibu gue juga baru, makan kencur deh kamu. Lah, lagi flu. Iya. Ya. Jahe ya. Iya, jahe ya. Dikeprek pakai teh ya. Gitu. Itu kan kayak, lu ke dokter. Iya. Ya, walaupun kalau di Belanda, Susan kan sempat cerita juga di 2 tweet ya. Kalau di Belanda kan orang ke dokter tuh datang tapi lu nggak langsung dikasih obat. Iya. Tapi at least tuh ada orang yang berpengetahuan nanganin lu gitu. Nah, gue mau cerita mengenai hal itu. Menurut gue, Iwet, dokter-dokter zaman sekarang sudah mulai menuju ke hal tersebut. Yang kayak di Belanda. Iya. Ya, jangan segala-gala diobatin dulu gitu ya. Yes, karena kemarin gue pergi ke dokter umum. Gue nggak mau nunggu, gue nggak mau ngantri, gue mau sekarang. Jadi gue pergi ke dokter umum yang ada di IGD. Ya. Dokternya namanya Dokter Ajeng. Shout out kepada Dokter Ajeng. Dan dia tuh cuman gini, keluhannya apa Pak? Gitu. Terus dia, saya hari Rabu sore throat. Lalu saya udah isep sekelas Digirol. Digiro, sekelas itu. Digitak. Lu digitak. Kesel banget. Pagi-pagi bikin emosi. Dejiro, sekelas Dejirol. Tapi bukan Dejirol gitu ya. Iya, sekelas itu, antiseptik. Terus Espitrosis, obat lo. Gue aja inget. Lu yang makan obatnya kagak inget. Espitroches. Nah, saya flu, saya minum Rino sampai hari Sabtu sembuh. Minggu saya gereja, tapi saya masih kayak rasa sumeng. Tapi setelah saya setelah saya cek termometer 34,5, tapi rasanya kayak sumeng. Terus dijelasin 34,5 berarti sebenarnya nggak sumeng sih. Di atas 37,5 itu demam. Tapi mungkin masih ngilu-ngilu ya, iya. Terus dia jelasin gitu. Gini, berarti kalau flu itu memang badan punya waktu beda-beda untuk menyembuhkan badannya. Dia bilang gitu. Ada yang 3-4 hari, ada yang 7 hari, tergantung imunitas tubuh. Yang Bapak bisa lakukan adalah membantu imunitas tubuhnya untuk bisa cepat memulihkan diri. Caranya seperti apa? Asupan makanan dan juga asupan suplementasi. Suplementasi itu apa? Vitamin. Vitamin itu apa? Vitamin C, vitamin D, fish oil, hal-hal seperti itu. Mau saya kasih vitamin? Enggak, gue gitu. Karena saya punya. Oke, gitu. Kalau gitu Bapak silakan dilanjutkan. Bapak boleh pulang. Udah nih dok. Udah. Karena mau gimana lagi gitu. Udah, ya, you are on the right path doing what you did gitu. Kecuali Bapak, tapi saya rasa lemes, saya rasa nggak bervitalitas. Mau diinfus Neurobion. Nah, itu bisa kita lakukan di sini. Oke, bisa. Dah. Jadi gitu. Udah selesai infus, gue nanya lagi. Jadi nggak ada obat nih dok? Nggak ada. Gitu ya gitu. Jadi gue ingat kata-katanya Susan. Susan. Oh, jadi kalau dokter anak muda sekarang tuh this new wave of doctor itu udah menuju ke arah situ tuh gitu. Betul. Ada yang nanya, nggak pakai halo dek, kita pakainya halo. Gue salah. Harusnya pertanyaannya gini, nggak pakai halo dok? Oh enggak, kita pakainya halo dek. Kalau gue nggak pakai lo halo dek. Lo pakainya apa? Halo bro. Ih, geli lo.
Kita tuh orang tua, jadi kita tuh harus ketemu sama dokter. Kalau gue lah ya, paling nggak gue. Kalau gue tuh harus ketemu sama dokternya, gitu. Ternyata Halode itu udah merambah loh kemana-mana loh. Kan kita ya waktu itu yang ngomongin Halode ya. Hah? Iya, itu kan bercandaan kita ya waktu itu ya, Halode itu ya. Enggak, kayaknya semua orang udah bercanda itu. We are not the first, Nek. Masa sih? Enggak, menurut gue kita yang pertama. Ya. Makanya kita kalau pertama kita harus hakikan deh, kayak motif-motifnya Sabto Joyo Kartiko tuh dihakikan. Ih, luar biasa. Luar biasa. Bisa aja selap slip. Gue sebel. Gue udah bagus-bagus pakai baju Sabto ya di episode-episode baru nanti duet. Terus pas kemarin episode Just Duet tayang, gue kayak gembung, kayak pakai karung. Tuh baju nggak bisa pakai duduk. Dia harus berdiri. Udah gue bilang baju itu gue yang pakai, lo nggak mau. Ya kan bajunya nggak muat. Nggak muat yang lo pakai. Kita bahas episode Just Duet yuk. Teman-teman udah pada nonton belum? Ya boleh. Refreshment dari kita Just Duet. Kayaknya dari banyaknya penonton dan kolom komentar, itu bisa kita kerjain lagi ya? Bisa. Serundeng Kekna ya? Serundeng. Suka Kekna ya orang-orang ya? Kekna suka. Cuma gue tuh mau, sebelum kita bahas ya isinya Just Duet tuh apa ya. Itu emang bener-bener ya. Emang bener kata Angie. Kenapa gue? Lu tuh kalau masalah penampilan tuh lu cuma mikirin diri lo sendiri ya. Of course. Gila lo. Lu tuh nggak. Guys, lu tonton ya. Lu tonton tuh episode Just Duet. Lu ngomong sama gue. Ya, lu ngomong sama gue, temen gue ini emang gak peduli sama partnernya. Satu, itu baju Sabto bagus banget. Itu baju Sabto bagusnya luar biasa. Gue duduk, itu baju gembung. Gak dibenerin sama dia, atau dia gak ngeliat, Nek, baju lo gembung, di kupnat kek, diapain kek, enggak ada. Dua. Itu kan pakai mikrofon ya, mikrofon yang clip on. Clip on itu kan ada bobot, ada beratnya. Sementara itu baju ada kayak belahannya di sini. Jadi ketika ditaruh clip on, itu baju tuh meletot. Itu kaos dalam gue kemana-mana, dia dokem aja. Dia nggak peduli, kagak peduli. Gue cuman gini, parah banget. Terus kita tuh kan sebelum tayang semua video tuh pasti dikirim dulu, ditonton dulu ya, Kak Dev, Mas Iwet. Ada masukan nggak? Ada yang perlu diralat nggak? Gitu ya. Dia gini, oh my god, it's perfect. The sound, the picture, the color, I love it. Ya, gitu kan dia kalau ngomongnya. Udah, tayang. Begitu gue lihat, jahat banget. Temennya kayak pakai baju Sabto minjem. Ya memang minjem sih bener. Tapi paling nggak tuh, gimana ya? Lah, nggak gini ya. Nggak ada. Kalau gue bilang Iwet, baju lu terbuka-buka, emang kita bisa syuting ulang? Kan enggak, Wet. Iya, enggak. Pada saat syutingnya, lu kasih tahu gua. Problemnya pada saat syuting, gue tuh terlalu konsentrasi mikirin apa yang mau gue omongin. Gue tuh nggak mikirin lu lagi. Gue cuma ngeliat gini. Oke, Dev. Pas lu duduk, gue cuman gini, gelembung banget nih bajunya si Iwet. Cuman itu lo simpen dalam hati, lo omongin. Gue Dea Mirella dalam hati saja. Gue gini gelembung banget. Mungkin gayanya ala-ala baju bodoh gitu kali ya. Jadi gue pikir gitu. Mana gue tahu kalau kameranya dari high angle. Dari atas, jadi baju dalaman lu udah kelihatan sama apa tuh namanya tasbih gue kelihatan. Mana gue tahu, ntar gue gini, kalungnya kelihatan. Ini kalung sholat, salah lagi gue. Jadi gue, ya udah gue diam aja, gue urus diri gue aja. Yang penting gue centong, gue cantik, bajunya keren, ya kan berliantan gue berkilau dari jarak 100 kilometer. Lu parah banget emang. Ini udah, emang kalau udah kayak gini lu nggak bisa salah. Yang salah tuh anak-anak yang jadi kru. Oh my. Tapi tonton deh guys, tonton ya. Just Duet itu menurut gue, I love the name. I really love the name. Karena
dari segi marketing ya, segi marketing ini kan gue kan si gila-gila marketing ya. Just Duet tuh bisa jadi consumer facing language kita. Kan? Bilang sama geng duet siapa yang came up with the name? Hah? Orang yang lu hina. Itu Enggak, dari gua Mbak Wati yang bikin. aja. Nih orang yang bikin nih namanya, nama Rinanya. Siapa namanya? Gue dong. Nih agak ngegas ya baru mulai ya. Ini terakhir lemes pasti nanti nih. Pace tuh kayak RPM 1000 gitu, depan 100 lagi. Aduh Tuhan. Bagus. Menurut gue Just Duet tuh jadi kayak satu bisa jadi pelesetan slogan. Iya. Slogan kayak everything you do just do it. Karena itu kan sebenarnya juga pelesetan dari just do it gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya lo mau ngomongin misalnya gitu ya, siapa sih sekarang duo yang lagi happening di sosial media? Just do it. Iya. Ya. Kita tuh kalau ibarat kata anak muda tuh kayak Keanu sama Fadil gitu ya. Iya. Iya kan? Ya kan? Gue Keanu dong berarti. Ngirimin keras. Keanu kalau ketemu gue kaiwet. Gue gini. Oh sama nih sama Dave sengaunya. Mas Iwet. Kapan nih kita kerja lagi bareng, Mas? One thing ya. Tapi manis loh Keanu sama Fadil tuh menurut gue. Manis loh mereka berdua tuh. But of course, mereka itu kan anak-anak sopan yang dididik dengan baik. Iya. Gue cuma mau bilang gini, gue apresiatif. Apalagi? Lo tau gak Keanu waktu di kawinan Luna di Sanggu? Sanggul keong di sini. Itu gue sampai gini, lu tahu nggak sih ibu-ibu kalau pakai baju kurung? Kan ibu-ibu baju kurung tuh sanggulnya kalau kebaya kan sanggul Vespa ya. Jadi maaf ya, jangan tersinggung. Kayak mama-mama Batak kalau di kawinan. Iya. Lo tau kan yang di sini tuh cuman kayak ada bantalan kecil gitu, terus agak naik dikit gitu rambutnya. Kayak mama-mama Batak kalau mau keluar hari ini sanggul semua. Aduh, habis napas. Aduh capek. Dah gitu aja. Oke, jadi nanti kita adain lagi Just Duet itu ya. Iya. Undang Keanu di Just Duet, di Duet With, boleh. Abis gue trauma, gue reach out ke Fadil nggak dibales, gue mau ngundang Keanu lagi, gimana caranya? Lu kalau misalnya one day one time ketemu mereka pas lagi event, lu ngomong dewet? Iya. Nanti gue bilangin. Nggak, lu yang kenal. Kan lu yang kenal. Mas Iwet. Fadil bangunnya siang. Aduh nggak bisa, kita masukin pagi, say. Iya dia masukin shift sore. Oh ya, oke. Anyway ya, satu yang aku perhatikan dari episode Duet With dengan Sivia Azizah yang semalam baru tayang. Gue nonton pas premiernya by the way. Adalah satu, Sivia itu Gen Z banget ya Iwet ya. Parah. Sivia itu Gen Z mentok. Gitu. Gen Z mentok gitu. Gue tuh kayak ngomong sama Emma gitu, ngerti nggak lo? Nggak pernah complete sentences gitu ya, nggak pernah kalimatnya tuh nggak pernah ada pembukaan, konten, closing, nggak pernah. Tiba-tiba closing aja gitu, atau tiba-tiba konten aja gitu, flat aja gitu, nggak ada tuh preambul, klimaks, closing gitu, nggak ada. Ini dia tiba-tiba begitu buka mulut, klimaks, selesai. Gitu, iya kan, gitu kan. Gimana pendapat kamu mengenai pernikahan? Capek.
Terus ya udah di situ aja gitu. Anak kecil banget gitu. Lu tonton deh. Tapi very insightful dan berbobot. Iya, gue Iya. setuju, gue setuju, gue setuju. Gue tadi pagi kan baru dengerin ya. Gue sambil gue beres-beres apa segala macam, gue dengerin gitu. Gue gini, gue ngakak loh. Gue ketawa-tawa loh dengernya. Gue ketawa-tawa, gue cuma gini. Ini lucu banget loh anak ini. Iya. Anak ini lucu sekali, gue bilang gitu. Dan panasnya tuh baru setengah ke belakang gitu sih Iya. itu di duet. Iya. Dia baru open up itu setengah ke belakang karena kan dia introvert, Dia tuh Iya. introvert parah. Dia tuh nggak Iya. suka dia tuh memfilter kehidupan dia yang mau dia bagi di ranah publik tuh seperti apa gitu. Jadi dia sepanjang interview tuh dia tuh sortir gitu loh, yang mana yang mau gue ceritain, yang mana enggak gitu. Dan Iya. kayaknya itu sebabnya kenapa dia juga sangat jarang muncul di podcast interview gitu. Iya. Karena buat dia yang keluar tuh karyanya aja, sementara kita tuh mencoba menggali insight kehidupan pribadinya dia kan. Jadi kayak ada resisten gitu. Tapi akhirnya kontennya sih cukup menarik ya, sangat menarik maksudku. Cuman kita belajar cara komunikasi generasi yang berbeda aja akhirnya. Gue melihat itu ya, gue ngelihat diri gue, terus gue ngelihat Sylvia, gue tuh gini, damn, I'm old. Dan di obrolan itu terlihat kontras ya antara Om Dev dan Mas Iwet. Ya kan gitu ya Om Dev ya, bener kan Mas Iwet? Terus gue gini, gue Masnya, dia Om. Ya iyalah, lo kan di bawah gue nih. Iya juga sih, bener. Tapi lo tau nggak? Tadi kan ada yang bilang ini ya, ada yang bilang katanya pantesan Gen Z tuh ternyata capek nontonnya. You know what? Menurut gue ya, jangan ngomong kayak gitu loh. Tahu nggak kenapa? Karena gini, mereka itu memang hidup di alam yang berbeda dengan kita. Yes. Tahu nggak kenapa? Kalau kita di anak-anak generasi X sama generasi X sama Y awal, milenial awal yang kelahiran 80 sampai 83. Itu kan kita memang dibiasakan untuk ada tutur kata, ya. Terus kemudian itu tadi tuh kalimat tuh harus diantar dulu, baru kemudian ngomong konteksnya, baru lo tutup, gitu nggak? Sementara mereka kan hidup di dunia digital, kok. Dunia digital tuh semuanya serba singkat, serba pendek. Mereka nggak salah loh. Jadi ketika mereka bicara ya mereka seperti gue kalau di WhatsApp begini ngomongnya. Ketika gue bikin konten tuh gue nggak mendayu-dayu, nggak panjang lebar, nggak into segala macam. We just go straight to the point. Jadi bukan salah mereka. Iya. Not their fault. Ya, gue cukup bangga ya Iwet ya, maksudnya di episode Duet With itu kita tuh peran kita tuh adalah om-om yang play along aja. Lu mau ngobrolnya kayak apa? Yuk, gue ikutin gitu. Jadi kita nggak ngotot gitu. Lo harus ikut dengan cara gue ngobrol gitu. Nggak, kita ikut aja dengan kamu mau ngomongnya seperti apa. Yuk, gue ikutin gitu. Itu sih menurut aku the best way to communicate with younger generation ya. Kita yang ikut ke mereka, bukan mereka yang ikut ke kita gitu loh. Walaupun itu podcast gue hostnya, lo tamunya, enggak. Menurut gue, if you want to connect with younger generation, kita yang ikut ke mereka. Lo cara ngomong lo gimana sih? Yuk, gue ikut deh gitu. Betul. Ira Purnama bilang gini, seperti yang di live duet kemarin ya, resep awet muda itu ngobrol dengan orang yang view-nya berbeda dengan kita. True. Bener. Uci. That's just their style. And we just have to embrace it. True. Bener. Bener banget. Jadi, geng duet yang usianya member-member kita atau 50 plus, yuk sama-sama kita yang menyesuaikan. Iya. Gini, aku tahu ini sebuah ajakan gini ya. Kalau penonton duet, kan rupanya penonton Duet With itu range-nya tuh beragam sekali ya. Dari yang muda sampai yang seumuran kita gitu. Kalau yang seumuran kita mungkin merasa capek gitu. Nggak apa-apa juga lo merasa, aduh interview yang ini capek banget ya. Jujur awal-awal gue mengerjakannya juga capek. Interview sama Sylvia dalam arti gini,
bukan begini caranya interview, bukan begini gini. Tapi setelah gue menyerahkan diri, ya udah yuk kita embrace aja. Akhirnya gue bisa mendapatkan sesuatu dan menikmati. Ini sebuah ajakan, yuk kita belajar. Ikutin aja alurnya supaya kita belajar sesuatu dari anak-anak muda ini gitu. Let's just be open and receptive gitu. Ini anak-anak emang they are built differently gitu. Yuk kita belajar gitu. Kita belajar beda. Kayak lo lihat parodi kan ada kreator namanya Elman. Kamu tahu nggak sih penyanyi? Tahu. Emansipasi. Dia nickname-nya Emansipasi. Bentar ya. Gue ngambil barang dulu sebentar, boleh nggak? Emansipasi. Kita tahan sebentar atau lo cerita Emansipasi ambil gue dengerin. Ya, sekejap. Lo ngomong aja. Sorry ya kalau aku batuk-batuk reak, aku keluar semua. Aduh, I am so sorry. Ternyata di sini barangnya. Aduh, I'm sorry. Excuse moi. I'm sorry-nya goodbye nggak sih? Bodoh amat. Kata Ajeng gini, aku generasi milenial bisa kok menikmati wawancara kalian dengan Sivia. Oh, thank you. Iwet, kepencet. Siapa itu Mr. Poki? Yang mencet siapa? Nggak tahu. Maaf. Terus? Iya, tadi mau ngomongin apa sih? Oh, Elman. Elman kan bikin parodi, dia bilang gini. Dia bikin parodi gini. Gaya X, milenial sama Z kalau nyanyi. Dia bilang gitu. Dia bikin parodi. Kalau penyanyi-penyanyi X tuh katanya, falsetonya tuh kayak echo. Kayak, nuansa bening gini. Tiada yang beda gitu. Ya kayaknya tuh semua tuh serba penekanan. Pelafalan tuh sempurna gitu. Kalau milenial tuh kalau nyanyi beda lagi gitu. Kalau Z itu kalau nyanyi pelit penekanan gitu ya. Ya itu cara komunikasi mereka zilenial tuh juga gitu tuh. Kayaknya lu komunikasi pelit banget sih, Beb. Nggak mau ada pembukaan, nggak mau ada penutup, tiba-tiba langsung klimaks aja. Itu juga yang gue rasakan gitu. Gue kalau komunikasi sama ponakan gue yang namanya Emma, yang usianya 17 tuh juga begitu. Udah makan, Non? Udah. Pakein boleh nggak sih? Udah gitu. Nggak, udah. Pelit banget sih lo gitu. Kayak gitu. Itu aja sih. Kayaknya memang that's just the way they are built nowadays. Iya. Lo apa sih ya melulu kayak petugas? Enggak, benar yang lo bilang itu benar. Sabar. Iya. Betul. Iya kan? Benar. Orang tua, kalau kalian punya anak yang milenial, yang Z, begitu kan cara mereka komunikasinya? Iya. Bentar ya. Biasa pagi-pagi ada ini. Kerjaannya. Iya. Oke. Itu, jadi menurut gue memang ini gue nggak bermaksud untuk ageism ya, dan ini mungkin akan kedengeran tajam lagi, tapi itu kadang-kadang gue suka gini, orang tua nih pasti yang komen. Iya, memang. Iya nggak sih? Kelihatan. Iya kan? Langsung begitu komplainnya, ini anak kok gini sih? Gue cuman gini, tua nih pasti. Iya. Memang kelihatan cara kita memilih dan menikmati konten itu kelihatan kok dengan orang yang seumuran kita akan milih editan yang lebih slow. Gue kalau posting editan TikTok yang very high pace gitu ya, gitu ntar yang komen gini, pusing liatnya gitu. Itu ya udah pasti umurnya seumur gue atau gitu. Betul. You know? Ada yang bilang katanya sebel kalau ditanya jawabnya cuma gitu. Ya mau gimana lagi, mereka taunya gitu soalnya. Iya. Jadi kita ikutin aja. Let's play along, guys. Selama ya itu tidak korosif gitu, tidak merusak. Kemarin lu sempat terpapar nggak sih, Iwet,
sebuah konten ya, gue sih ngelihatnya gue nangis. Karena gue inget pengalaman gue pernah marahin Emma dan gue nyesel. And I bet every parents pernah relate. Lo pernah kan pasti terjebak dalam situasi lo marahin anak lo, selesai lo marahin anak lo nyesel dan kepikirannya sampai lo akhirnya nangis. Anak lo nangis, lo juga nangis. Jadi konten ini sih sebetulnya message-nya keren. Jadi sebuah video viral itu di Medan atau di mana ya, orang tua dia marahin anak-anaknya. Anak-anaknya tuh usianya kayaknya kalau nggak salah 10 dan di bawahnya deh gitu ya. Jadi anak-anaknya ini berkata kasar terhadap terhadap pembantu rumah tangganya, asisten rumah terus dimarahin. Up to a point, asisten rumah tangganya 3 resign. Terus orang tuanya marahin anak-anaknya gitu. Karena anak-anaknya itu pakai kata-kata kasar seperti ANJINK, BANGSTABT. Tolong. BABI misalnya. Iya, bukan BANGSAT. Iya, gitu. Gue jadi sorry ya. Bagaimana kalau kita bermain eja-ejaan aja? Mau nggak? Nggak mau. Oke, lanjut. Abis itu dia berkata kasar. Terus orang tua menegur sang anak-anak ini. Anak-anak ini dijejerin, terus dia bilang gini, adek, gue lupa namanya siapa. Adek, kakak, kalian belajar dari mana kata-kata itu? Mama nggak suka loh. Terus sama mamahnya, si anak perempuannya itu diceples mulutnya. Siapa yang ngajarin begitu? Anak perempuannya nangis. Terus sama lari ke kamar, terus disamperin sama mamahnya. Terus mamanya bilang gini, siapa yang ngajarin? Mama sedih loh gitu. Boleh apa enggak ngomong begitu sama ART kita? Mama nggak pernah ajarin. Mama dengar kamu ngomong begitu, mama sedih loh gitu. Sekarang kalau di rumah mama nggak ada yang bantuin gitu. Yang mau ngasih kamu makan kalau pas mama kerja siapa? Yang mau mandiin kamu siapa? Yang mau nungguin rumah siapa gitu. Anaknya nangis, maknya juga nangis gitu. Terus komentar orang-orang di situ dibagi nih, keren nih masih ada orang tua yang begitu di era sekarang gitu. Bahwa kadang ya mungkin perlu gitu sekeras itu untuk ngajarin. Itu kan keras tapi perlu ya. Iya kan gitu. Terus anaknya tuh langsung ngambil handphone gitu sambil dimarahin gitu, mau scrolling, orang tuanya bilang gini, tuh jangan scrolling dulu. Mama pengen tahu Kak belajar dari mana. Videonya sih abis di situ gitu. Needless to say, dugaan orang, oh iya, lo belajar dari tontonan sosial media yang tidak pas lah gitu. Gitu loh. Terus jadi maksudnya gue, nah ini kan beda ya. Kalau gaya komunikasi si Via adalah menjawab, anak-anak itu ketika menjawab singkat-singkat, ya udahlah, itu mah cara mereka berkomunikasi. Let it be. Mungkin mereka memang begitu. Tapi kalau udah melanggar batas, seperti contohnya tadi kepada ART, lu berkata-kata kasar, hal itu perlu kita luruskan gitu. Betul, setuju gue. Ya kan? Ini pertanyaannya apa ya berarti? Belum ada pertanyaan sih. Oh, baru cerita ya? Iya, gue terpapar dengan konten itu. Lo lihat nggak? Itu viral sekali video itu. Geng Duet ada yang nonton nggak? Gue enggak lagi. Orang tua diceples gitu anaknya. Sedih sih, gue nonton itu sedih, maksudnya gue bisa relate banget. Itu ibu pasti begitu udah nyeples anaknya, dia pasti sedih banget, dia nyesel banget tuh, dia pasti nyesel banget gitu. Tapi dia merasa bahwa it needs to be done gitu. Gila lo anak kecil, belajar dari mana lo ngomong begitu? Nonton kan? Iya kan? Gitu. You guys kalau orang tua pasti you guys can relate deh. Rasa sedihnya gitu di persimpangan, apa yang harus gue lakukan ya sebagai orang tua? Gue harus benerin nih anak-anak gue gitu. Karena ya Iwet ya. Ini pendapat pribadi. Anak-anak tuh harus sesekali diajarin kayak begitu, Wet. Nggak ada anak-anak yang terdidik sopan kalau nggak punya orang tua yang quote-unquote galak. Menurut gue. Iya. Karena itu akan menentukan yang disebut sebagai upbringing. Gue tuh kalau ngomongin soal didikan ya,
gue tuh paling setuju sama didikannya Moza Pramita tuh. Terhadap anak-anaknya. Iya, konsep-konsep value-value yang diambil pasti dari Mama Dewi Motik ya. Ya siapa lagi dia masa mau ngambil dari Mama Rita Effendi, Rita Nasution. Ya kan enggak ya. Mama Rita Nasution lagi bolak-balik dieksplor aku soalnya. Jualan rumah ya. Ember. Tapi rambut nggak kempes. Ih, best. Big hair don't care. Big hair don't care. Best. Kenapa algoritma mempersatukan lo dengan Rita Effendi? Lu pasti. Iya, kan gue suka nge-like postingan video adik-adik gue, agent properti. Gue sampai gini, is this the same Rita Nasution gitu ya, gue mikir gitu, is this the same? Gue Google dong, oh bener the same. Iya. Dari mana gue taunya itu sama? Big hair don't care. Big hair, gila loh, Vo. Sama cara dia berdandan tuh masih medok kayak Cipta Pesona Bintang. Pesona Bintang. Pemenang akan mendapatkan satu buah Mazda Mr. 90. Jeng 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 jeng. Mazda Mr. 90 dulu pemenangnya, Bo. Itu mobil gue dulu. Lo pernah pakai Mazda Mr. 90? Iya, MR90, warnanya biru silver. Oh, orang kaya ya. Itu mobil rakyat. Lah, hebat berarti. Itu mobil rakyat. Oh, ya. Ya gue nonton itu kan gue di Salatiga, gue gini, ya naik turunnya angkot saya gitu. Ih, pemenang dapat mobil Mazda Mr. 90. Ih, kaya banget gitu. Iya bener. Lanjut ya. Tadi gue mau cerita apa ya? Parenting VOC. Jadi antara tarik ulur keras dan lembutnya tuh balance. Jadi anak-anaknya tuh kayak ya gitu, upbringingnya bener gitu. Ya kan, Moza gitu kan. Malik, Akma, salin dulu mau Miwet, gitu kan. Ya, kayak nggak boleh lepas gitu. Ayo, say hi dulu. Gitu. Tapi gayanya gitu kan Moza, sambil kipas. Ya. Gue juga ini gue ngomongin ya gitu ya. Setiap orang tua punya cara mendidik anak-anak mereka yang berbeda. Who are we to judge gitu. Tapi kita suka kalah diam-diam membandingkan gitu di rumah gitu. Kayak kalau gue misalnya gue habis pergi bersosialisasi, gue ketemu sama anak-anaknya teman-teman gue yang gue lihat gitu diperkenalkan kepada ini teman mama, Om Dave gitu. Anak-anaknya tuh salaman nggak ngelihat mata gitu, matanya tuh di handphone terus gitu. Terus atau ketika lagi order, waiter datang membawakan minuman, dia nggak pakai bilang thank you mbak gitu, dia diam aja gitu, nggak pakai ngeliat, nggak ada interaksi gitu. Gue biasanya suka ngebahas gitu sama adik-adik gue di rumah. Itu kalau sampai kejadian di Emma sama Ethan, beduh, itu sih nggak pakai kita snap, Bo. Apalagi adik gue galak, lu percaya dong? Percaya. Dari tampilannya ya, kalau dia nggak pakai ngomong, kalau Moza kan pasti ngomong. Kalau adik gue cuman pakai lirikan mata, Bo, cuman gini. Bohong lo. Icet langsung tuh Emma Ethan, biar kata dia segede Gunung Galunggung begitu. Kalau emaknya udah melotot, nyalinya, Bo, langsung jadi anjing pudel. Sampai dia nggak ngebales orang dewasa ngomong, emaknya cuma gini. Gimana Om Iwet? Boleh diulang Om Iwet? Karena menurut gue harus enak aja. Iya. Sama itu juga bisa ditonton di Duet With yang episodenya Susan Bachtiar. Kenapa? Masalah parenting kan juga dia bahas kan. Kan dia pindah ke Belanda, dia ke Hong Kong, ke Belanda, terus anaknya gitu kan. This is misbehave, Mama. What do you mean with misbehave? I'm an Asian mom. Okay? You follow my rules. Anaknya kicap. Okay, Mama. This is misbehave, Mama. What do you mean with misbehave? I'm an Asian mom. My mom taught me like this. I teach you like this. Okay? You follow. Are you a tiger mom? I am a dragon mom. Apa lo? Apa lo? Yeah. I am a dragon mom.
Mm-mm. Ibu saya ngajarin kayak begini, saya jadi kuat. Maka saya akan mengajarkan kamu supaya kamu kuat seperti saya. Apa lo? Ini dari komentar geng duet yang di kolom komentar gini ya. Iya, aku juga tim melotot. Kayaknya melotot itu jadi kuncian senjata andalan orang tua. Karena kalau kita ngomong pakai kata-kata suka dijudge kan sama orang, dan kadang-kadang kita suka nggak enak aja gitu ya, atau mungkin nggak ada tenaga gitu. Tapi kalau melotot itu tuh halus dan dead dead apa, mereka deadliest mematikan. Capek lah gue. Gak ada bantuinnya Acan sama lo. Kayaknya semenjak peristiwa baju Sabto lu jelong lu pakai kayak baju bodoh, udah pecah persahabatan kita ya. Lu lihat that stare, lu lihat. Udah gitu kan. Lu baca komentarnya gini kan, waktu ngobrol sama Ralin Syah, oh si Om Iwet pakai baju bulu-bulu. Kenapa sih dia pakai baju bulu-bulu gitu ya? Kenapa kok dia mau sih didandanin kayak gorila? Kan itu diskusi tuh yang beredar ya. Kok dia mau sih didandanin kayak gitu? Sampai Ralin aja tuh nanya ke Iwet, what is this, Kak? Lu lihat nggak? Ada satu segmen Ralin tuh nanya gitu ya, what is this, Kak? Dengan muka yang very concerned gitu ya. Terus lu menjawab, ya this is jacket aja sih. Dalam hati gue gini, Ralin, lu juga bengak ya? Lah dia pengen gaya. Karena gue tersinggung dong. Yang minjem baju gue, yang nentuin si Iwet pakai baju gue. Kalau lu hina bajunya Iwet, yang tersinggung tuh gue. Bukan cuma desainer. What is this? What is this? Agak lu mentang-mentang show part, love cinema. This is jacket for inspiration from Taraji Johnson. Udah serap. Ada pas Iwet di episode Sivia kan, gue udah gitu. Jaket ini bagus nih buat Iwet. Gue lihat waktu di posting sama Danjo Yoji. Keren nih buat Iwet. Again ya, gue lihat kan di catwalk. Model catwalk kan segini dong. Ada sayapnya gitu di belakang. Pas dipakai Iwet, agak tebel ya. Bukan tebal, lebar. Jatuhnya tuh kayak berkembang. Lo kayak bawa jamu yang bawa pikulan gendongan jamu di belakang gitu loh. Terus gue gini dari samping. Nggak gitu sih kayaknya yang di bayangan gue, tapi ya udahlah. Terus lu dibelain sama geng duet pada komentar, wow episode Ralin Om Iwet pakai bulu, episode Sivia dia ada sayapnya guys gitu. Apa yang ada di kepalanya Om Iwet ya, kok dia mau pakai baju begitu? Terus ada yang bilang gini, guys tenang guys gitu, Om Iwet itu pakai apapun yang disuruh Om Dev pakai gitu, yang pinjam baju tuh Om Dev. Nih, ya, gini ya. Izinkan gue berbicara, boleh? Izinkan gue berbicara. Mohon izin, mohon izin. Mau berbicara, boleh? Gini ya, kalau lo bilang gue nyebelin, ya, yang ini nih, sebelah gue ini cuman stage play, ya. Aslinya yang jehong itu dia. Ya, dia tuh jehong sebenarnya. Ngerti nggak lo? Dan gue tuh nurut, gue tuh anaknya nurut, tahu nggak? Gue mah ikut aja, karena gue tahu temen gue susah minjem baju. Udahlah gue gembala begini gendat, dia nyari baju desainer tuh kelinci segini. Jadi kalau gue komplain tuh kayak gue orang nggak tahu budi. Ngerti nggak? Makanya gue pakai aja, walaupun jatuhnya gue tuh kayak Yeti di episode sama Ralin Syah. Sementara Ralin begitu cantik pakai jaket Chanel. Bodoh ya? amat. Ngerti nggak lo? Sivia Aziza hadir dengan abaya hitam-hitam, gue gini slick banget nih anak, gayanya cakep, street style namun hijabers gitu ya. Gue pakai sayap. Udah, kan lu mah pokoknya syarat lu cuma satu kan, Wet. Yang penting muat. Nggak gitu, Dev. Nggak gitu. Lu tunggu gerakan gitu. Gue berikutnya. Tuh. Astagfirullah, jangan, udah. Gue udah bikinin, gue udah request tuh sama Citra Subiakto. Gue pinjam baju sejauh mata memandang. Citra Subiaktonya herself yang gue DM. Gue bilang, Mbak Cit, lo tahu kan partner gue satu lagi namanya Iwet Ramadan, bawel banget.
jangan sampai salah baju nih. Oke, mau baju apa nih? Baju apa nih? Baju apa? Gue gini, terserah. Mau baju napak tilas bekas karbon, kayak mau Sandy Earth, mau apa terserah ya. Pokoknya Iwet harus flip. Aku takut nanti yang dikasih sama Mbak Citra yang bola-bola itu yang tahu nggak lo? Artis yang ada di airport. Lo tahu sejauh mata memandang lagi punya instalasi di airport yang bola dunia terbuat dari kain-kain perca itu dimasukin ke badan gua. Eko Supriyanto. Eko Nugroho. Kolaborasinya sama Eko Nugroho, bukan Supriyanto. Eko Supriyanto penari. Iya, Eko salah ting, puyeng. Yang kelihatan cuma mukanya doang. What? Lu cuma itu Darbos. Lu cuma ketap-ketip. Mau lu pakai itu? Gue urus nih. Itu baju masuk ke dalam hotel 25 hours juga susah, gede banget. Begitu gini, sorry mbak, yang ini nggak bisa bawa lewat lift, masuk loading dock pakai surat izin. Ini jatuhnya bukan baju, instalasi. Ini sapinya Cimory ya, bukan? Aduh. Wah, lo menghina gue sebagai badut. Gue ngeliat tuh video lu jadi badut Cimory. Kayaknya anaknya Sule sebenarnya emang nggak kenal lu deh. Iya. Lo tahu nggak? Ini lebih enjong lagi. Geng Menteri Ceria banget. Emang bener-bener geng Menteri Ceria. kurang bombastis kejutannya. Gini, waktu sapinya dibuka, anaknya Sule itu nggak kenal lu siapa. Udah gue bilang, jadi kejutan begitu sapinya dibuka tuh harusnya wah gila lu nih gitu. Dia begitu sapinya dibuka dia gini, siga teh saha. Lu kayak kerupuk di kuah soto, dia nggak kenal lu siapa. Melempem. Lu tahu Edric Chandra di geng Menteri Ceria. Ya, maksudnya baik ya. Dia screen cap 2 slide dari si video gue itu. Terus abis itu dia kirim ke grup. Ting gitu ya. Terus dia bilang, ya Allah, totalitas banget loh, kerja sampai jadi badut. Sehat-sehat ya orang baik. Kan kalau di netizen gitu ya, kalau ada yang menyentuh hati tuh, sehat-sehat ya orang baik gitu kan. Terus gue bilang, hahaha, aduh makasih ya, emang segitunya zaman sekarang gitu ya. Terus gue bilang gitu, jawaban dia gini, Nek, harusnya yang dalam sapi itu artis. Terus gue gini, jadi sapinya dibuka. Iya. Dia tuh astaga lu gitu. Gue setuju Edric. Nah makanya Cimory lu juga jangan tahan-tahan budget. Apa lu mencalonkan diri? Dia Sule nggak kenal lu. Tambah masuk lu nama ya Susana ya. Gue udah bisa bayangin tuh dengan matanya yang besar melotot itu ya. Ini siapa? Kata Luna gini, coba Maxim pasti lebih geger ya. Terus gue cuma gini, ya iyalah. Compare to Maxim, me nothing. Ya iyalah, si Iwet nggak dibayar Maxim. Waktunya berapa, Bun? Jadi tolonglah ditonton itu video, guys. Gue nanti kalau gue sih cuma berdoa ya Tuhan pertemuan gue sama anaknya Sule. Siapa namanya, Nek? Rizky, Iki. Baik tapi dia tuh, baik banget. Iya baik dia. Tersentuh gue tuh. Iyalah, baik. Sulenya galak sebagai orang tua, keren. Emang iya? Emang iya ya, galak? Udah pasti. Gue tuh percaya semua anak-anak yang sopan pasti orang tuanya VOC. Iya. Gue cuma mau bilang begini, Tuhan, aduh semoga suatu hari nanti gue ketemu sama Iki. Gue cuma mau nanya gini, Iki, coba deh, kamu kenal nggak isi sapi itu siapa? It's okay, Iki. You are in a safe place. Kamu cuma butuh jujur. Jawab, Iki. Jawab. It's okay, Iki. Aduh, capek banget. Aduh, capek. Capek banget. Aduh, capek. Gue mau nanya, lo ngapain ke Solo? Ih, urusan gue. Kenapa lo mesti tahu?
Lo nggak bisa bilang begitu, urusan lo. Ada jadwal kerjaan gue yang dibatalin gara-gara si Iwet mau pergi ke Solo. Hah? Hubungannya apa? Kenapa jadi gue mau ke Solo terus lo dibatalin kerjaan lo? Ada jadwal syuting duet tweet dibatalin karena Iwet mau ke Solo. Enggak dibatalin. Iwet tweet. Duet tweet tanggal berapa batal karena Iwet mau ke Solo. Oh, oke. Salah konteks nih. Gue ke Solo 2 kali. Hari ini sama besok itu meeting. Nah, eventnya tanggal 26 pas gue lagi duet tweet gitu. Oh, jadi lo ngerjain event, sederhananya itu. Iya, gampangnya gitu. Ada kerjaan. Oh, oke. Aduh, capek. Kulineran dong di Solo. Solo tuh cocok loh makanannya. Lu cocok nggak sama makanan Solo? Gini deh, aku tuh cuma cocok sama sosis Solo aja. Ini ya, momen-momen kayak gini nih. Kalau itu keluar dari mulutnya Emma Ethan, adik gue cuma gini. Aduh, capek banget. Udah 1 juta likes. Gue nggak tahu gue akan sempat kulineran atau enggak. Itu aja sih. Kalau gue tuh kan karena memang gue tuh sangat suka makanan manis ya. Jadi gue Solo, Jogja, itu tuh I'm in heaven. Jadi kalau lu bilang makanannya manis tapi itu gue banget. Jadi gue I love kulineran di Solo dan Jogja. Nasi liwet di Solo yang paling enak di mana sih? Nah, coba ditanya di sini. Ketoprak Solo Ya juga kan? katanya enak. Gue curiga lo ketoprak Solo. Masa sih? Kayaknya nggak bener deh itu. Roti Orion bukan dari Semarang yang. Roti Orion bukannya Solo? Solo dong. Nasi liwet Yuk Parmi. Yuk Parmi ya. Oke. Ntar dicari deh. Aduh. Lu sendiri? Sendiri, tapi nanti ada tim lokal di sana yang nemenin. Oh, naik private jet? Iya. Sekarang kan gitu ya, Say. Sekarang gitu ya. Orang-orang tuh becendol tuh kan gitu ya, bilang gini. Lu main sama siapa sih? Bercanda lu ganti jadi becendol. Geli. Edri kalau ngomong bercanda becendol. Gila loh. Kayak balon. Balon gak boleh teriak balon. Capek. Apa becendolnya? Gini. Kan bisa lagi nih. Tinggal di mana kok atau tinggal di mana kak gitu kan ya. Kemarin nih baru 2 hari lalu gitu gue dengar pembicaraan ini. Ada satu lagi, ini agak panjang, nggak apa-apa deh siaran hari ini. Ada 2 cerita. Terus si orangnya bilang, aku tinggal di Cengkareng. Aduh jauh banget kak gitu ya. Ini juga yang nanya juga menurut gue enjong, kayak ya udah sih orang tinggal di Cengkareng biasa aja nyet gitu kan. Biarin aja kek gitu. Biarin aja kek gitu ya. Terus udah gitu yang dibilang Jawa amat kak gitu, yang dibilang gitu kayak kok rumahku dibilang jauh gitu, nggak terima dikit gitu ya. Dia ngeles. Iya, soalnya kalau misalnya aku mau langsung terbang ke Shanghai deket gitu kan. Aku tuh udah mau nyaut gitu. Udah ada yang nyaut lagi. Oh, kalau aku sih tinggalnya deket Halim ya, karena aku biasanya pesawatnya dari Halim. Naiknya PJ. Terus gue cuma gini, tepuk tangan. Wow. Luar biasa. Itu satu. Yang kedua nih cerita. Ya, itu enjong ya. Yang kedua cerita lagi. Jadi pembicaraan ini terjadi tuh karena 2 hari yang lalu ya, Kamis, weekend lah, pokoknya minggu lalu ada yang meninggal. Jadi gue ngelayat ke rumah duka di Pluit, Heaven ya. Heaven. Terus udah gitu, gue berangkat ke sana gitu, terus udah gitu parkir di atas, naik lift dong, turun ke bawah. Ruang dukanya yang di lantai ground, lantai 1, dah. Terus naik lift itu gue masuk. Penuh liftnya, isinya tuh ada 2 bapak-bapak sama 1 keluarga yang terdiri dari ibu, anak kecil sama mbaknya. Oke. Ini anak kecil, lo tahu dong anak kecil ya, umur 3 atau 4 lah ya kan, jadi lagi seneng-senengnya berbicara. Ya, lagi seneng-senengnya berbicara. Semua dilihat, dikomentari, semua dibicarakan gitu. Masuk gue ke lift. Dalam keadaan abis macet banget nih. Ya, ke Pluit di jam kerja
sore. Dah. Gue masuk, ini anak lagi cuet-cuet gitu. Semua diomongin sama dia. Ibunya udah gini. Misalnya namanya Katrina, shut up. Katrina, udah gitu ya. Masih ngomong nih anak. Terakhir dia ngomong gini, kok omnya botak? Terus apa? Di dalam lift. Reaksi lo apa digituin? Gue udah bingung ya, gue ketawa aja ngakak, ibunya juga ngakak. Terus gue gini, itu anak lo ajarin kali. Lo ngomong gitu? Enggak, gue cuma gini, ibunya juga ketawa. Terus anaknya gini, Katrina, nggak boleh gitu, itu omnya artis lo. Gue gini, nggak harus artis juga, jangan dibilang botak, Bu. Tapi itu fakta. Itu fakta, makanya gue ketawa aja. Iya. Kebayang nggak lo, komnya botak? Live itu memang adalah awkward moment ya. Live itu memang awkward moment. Lo bisa salah bercanda, lo salah teguran, itu tuh di live. Itu, dan live itu lama. Jadi kayak momen itu tuh nggak selesai-selesai. Gue setuju. Di Rumah Duka Heaven itu liftnya lama. Betul. Gue setuju. Kok kayak, kenapa ini lift nggak nyampe-nyampe gitu. Karena kan akhirnya lo harus prolongin ketawa basa-basi itu ya, ngerti nggak lo? Ya udah lo, kalau udah habis bahasa lo ya, ketawa lo ya. Kamu lucu banget. Nah, besok berarti masih siaran apa enggak? Siaran, gue baru meetingnya besok 8.30 kok. Besok hari apa ya? Harinya Tuhan. Oke. Oh, besok Rabu, Deng. Rabu. Besok hari Rabu. Aduh Tuhan ya Allah, capek. Kata Ci Denis gini, namanya live ke heaven pasti lama. Kita sudahi perjumpaan kita hari ini. Sampai kita jumpa lagi besok. Bye-bye. Salah baju gue hari ini. Ketawa sama lo. Gila ya. Dah.